Kolesterol cepat turun hanya dengan minum ini. Alami tanpa obat. Halo Sobat Sehat, terima kasih Anda telah mengklik video ini. Semoga Anda selalu sehat, panjang umur, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, saya akan membagikan resep cara menurunkan kolesterol dengan cepat, hanya dengan satu bahan alami saja yang sangat mudah didapat. Tidak harus membeli, seringkali ada di sekitar rumah kita. Tinggal petik saja, bahkan jika Anda mau menanamnya juga gampang. Anda penasaran bahan apakah yang dimaksud? Sebelum kita mulai, subscribe channel ini dan simak video ini sampai selesai. Karena dalam video ini, selain saya akan memberitahukan bahannya, saya juga akan memberitahukan cara benar membuatnya, serta cara benar mengkonsumsinya, agar khasiatnya maksimal. Kolesterol tinggi terjadi ketika kadar lemak dalam darah meningkat secara signifikan. Kelebihan kolesterol dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah yang meningkatkan risiko terkena penyakit jantung dan stroke. Kolesterol sendiri adalah sejenis lemak atau sterol yang banyak ditemukan dalam jaringan tubuh. Senyawa ini beserta turunannya berperan penting dalam membentuk membran sel dan bertindak sebagai prekursor untuk berbagai komponen steroid. Namun, peningkatan kadar kolesterol jenis low density lipoprotein atau LDR dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung koroner. Di dalam darah, kolesterol menempel pada protein, membentuk kombinasi yang dikenal sebagai lipoprotein. Ada beberapa jenis kolesterol yang dibedakan berdasarkan apa yang dibawa oleh lipoprotein. Jenis-jenis kolesterol ini antara lain lipoprotein densitas rendah atau LDR, dikenal sebagai kolesterol jahat. LDR mengangkut partikel kolesterol ke seluruh tubuh. Ketika kadar LDR terlalu tinggi, kolesterol dapat menumpuk di dinding arteri, membuatnya menjadi keras dan sempit. Sedangkan lipoprotein densitas tinggi atau HDL dikenal sebagai kolesterol baik. HDL membantu mengangkut kelebihan kolesterol kembali ke hati untuk diolah dan dikeluarkan dari tubuh. Selain LDL dan HDL, pemeriksaan kolesterol atau pemeriksaan profil lipid biasanya juga mengukur kadar trigliserida, yaitu sejenis lemak dalam darah. Tingginya kadar trigliserida juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Ada pula kondisi medis tertentu yang dapat menyebabkan kadar kolesterol tidak sehat di dalam tubuh, seperti penyakit ginjal kronis, diabetes, HIV atau AIDS, hipotiroidisme, dan lupus. Adapun beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami kolesterol tinggi antara lain pola makan yang tidak sehat, yaitu mengkonsumsi lemak jenuh yang banyak ditemukan dalam produk hewani, serta lemak trans yang terdapat dalam beberapa bahan kue dan biskuit dapat meningkatkan kadar kolesterol di dalam darah. Berat badan berlebih atau obesitas, kurangnya aktivitas fisik atau kurang berolahraga, kebiasaan merokok yang dapat merusak dinding pembuluh darah, membuatnya lebih rentan terhadap penumpukan lemak, juga dapat menurunkan kadar HDL di dalam tubuh. Faktor lainnya adalah usia. Seiring bertambahnya usia, perubahan kimiawi di dalam tubuh dapat meningkatkan risiko kolesterol tinggi, serta diabetes. Karena kadar gula darah yang tinggi dapat berkontribusi pada peningkatan kadar kolesterol sehingga memperburuk kondisi ini. Kolesterol tinggi dapat menyebabkan penumpukan kolesterol berbahaya dan endapan lainnya di dinding arteri, suatu kombinasi yang dikenal sebagai aterosklerosis. Penumpukan ini kemudian disebut plak, yang dapat menghambat aliran darah melalui arteri dan menyebabkan berbagai komplikasi seperti nyeri dada. Jika arteri yang memasuk darah ke jantung, arteri koroner, terpengaruh, hal ini dapat menyebabkan nyeri dada atau angina dan gejala lain dari penyakit arteri koroner. Jika plak di dalam arteri robek atau pecah, bekukan darah dapat membentuk di lokasi pecahnya plak, menghalangi aliran darah. Jika aliran darah ke bagian jantung terhenti, ini dapat menyebabkan serangan jantung. Yang berikutnya adalah stroke. Mirip dengan serangan jantung, stroke terjadi ketika gumpalan darah menghalangi aliran darah ke bagian otak. Seperti yang telah saya janjikan di awal,
bahwa saya akan memberitahukan satu bahan alami untuk menurunkan kolesterol tinggi dengan cepat, yang alami dan tanpa obat. Apakah bahan yang dimaksud? Bahan yang dimaksud adalah daun sirsak. Daun sirsak mengandung antioksidan tinggi yang terkenal ampuh dapat membantu mencegah dan menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Antioksidan ini membantu menjaga agar kadar kolesterol tetap terjaga. Anda dapat mengkonsumsi daun sirsak dengan merebusnya di dalam air dan meminumnya setiap hari. Selain menurunkan kolesterol, daun sirsak juga memiliki manfaat lain seperti mengontrol kadar darah gula, sehingga efektif untuk mengatasi diabetes, membantu mengobati kanker dan kista ovarium, mengatasi asam urat, dan membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sebuah studi dalam Folia Medica Indonesiana menyebutkan bahwa ekstrak daun sirsak dapat meningkatkan sejumlah sel beta pankreas dan menurunkan kadar glukosa darah puasa. Selain itu, daun sirsak bekerja dengan menghambat enzim yang memecah karbohidrat kompleks menjadi glukosa atau menghalangi penyerapannya. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari daun sirsak, penting untuk mengikuti prosedur yang tepat di dalam merebusnya. Berikut ini adalah cara merebus daun sirsak yang benar. Pertama-tama, siapkan 5 atau 7 lembar daun sirsak segar atau kering sama saja. Pastikan daun yang Anda gunakan berkualitas baik. Siapkan juga 1 liter air. Masukkan air ke dalam panci atau ketel, lalu panaskan sehingga mendidih. Setelah air mendidih, masukkan daun sirsak ke dalam panci, kemudian kecilkan api kompornya. Rebus daun sirsak selama 10-20 menit. Matikan kompor setelah proses merebus selesai, lalu tuangkan air rebusan ke dalam gelas atau teko. Biarkan air rebusan hingga dingin sebelum dikonsumsi. Penting untuk diketahui bahwa pastikan Anda membuat air rebusan sesuai dosis harian dan segera mengkonsumsinya setelah dibuat, karena khasiatnya hanya bertahan selama 7-8 jam saja. Jika diminum setelah 12-24 jam, manfaatnya akan berkurang. Setelah Anda mengetahui cara merebus daun sirsak yang benar, maka penting juga bagi Anda untuk memperhatikan cara dan dosis penggunaan air rebusan sirsak yang baik dan benar untuk tubuh Anda. Minumlah air rebusan daun sirsak 30 menit sebelum makan, agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Jika Anda sudah makan, tunggulah sekitar 2 jam sebelum meminumnya. Dosis yang aman adalah 250 ml diminum 2 kali sehari, pagi dan sore. Hindari konsumsi air rebusan daun sirsak berlebihan karena dapat merusak bakteri baik di dalam usus dan menimbulkan efek samping seperti mual, muntah, gangguan pencernaan, tekanan darah rendah, masalah kehamilan, kelelahan, dan efek neurotoksik atau gangguan fungsi saraf. Itulah pembahasan tentang cara menurunkan kolesterol dengan cepat dan alami tanpa obat. Semoga pengetahuan ini dapat bermanfaat untuk Anda semuanya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke teman Anda lainnya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau sekedar sharing pengalaman, silakan tulis di kolom komentar. Saya, Teddy Wong MSI, motivasi, solusi, dan inspirasi.